Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Akbar Zaki Asidi. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan membahas kehebohan politik yang dipicu oleh pernyataan calon presiden Bapak Prabowo Subianto yang mengusulkan agar 3 tokoh dengan latar belakang yang sangat berbeda. Yang pertama ada Bapak Soeharto, yang kedua ada Bapak Abdurrahman Wahid, Gus Dur, dan Marsina dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional. Pernyataan ini menjadi kontroversial bukan hanya karena usulan untuk satu nama saja, tetapi karena upaya menyatukan tiga representasi sejarah Indonesia yang saling bertolak belakang dalam satu narasi kepahlawanan. Inti kontroversi tiga representasi sejarah yang berlawanan. Kontroversi utama terletak pada pengabuhan tiga sosok yang secara ideologis dan historis berada di kutub yang berbeda. Soeharto sebagai simbol Orde Baru, pembangunan dan stabilitas, namun juga dikaitkan dengan pelanggaran HAM dan korupsi. Gus Dur sebagai simbol pluralisme, demokrasi, dan reformasi yang pernah menjatuhkan Soeharto secara politik. Yang ketiga ada Marsina sebagai simbol perlawanan buruh, keadilan, dan korban pelanggaran HAM di era Orde Baru. Mengangkat ketiganya secara bersamaan dianggap sebagai upaya politik untuk merekonsiliasi atau dalam pandangan kritis mengaburkan garis batas antara pihak yang pernah berkuasa dengan korban dan tokoh reformasi. Tiga analisis wacana pahlawan nasional. Argumen pro mendukung gelar pahlawan yang mendukung terutama dari kalangan loyalis Orde Baru menekankan pencapaian Soeharto dalam pembangunan ekonomi, swasembada dan pangan, stabilitas politik, dan peranannya dalam menumpas G30 SPKI. Mereka berpendapat bahwa kontribusi beliau telah meletakkan fondasi bagi Indonesia modern. Argumen kontrak menolak gelar pahlawan. Kelompok penentang termasuk aktivitas HAM, korban kekerasan Orde Baru, dan pegiat reformasi berpegang pada fakta-fakta pelanggaran HAM berat yang terjadi selama 32 tahun. Pemerintahannya seperti di Timur Aceh, Papua, serta kasus 27 Juli 1956 dan kerusuhan pada Mei 1958. Menurut Undang-Undang tentang gelar pahlawan, seseorang tidak boleh memiliki catatan buruk, apalagi bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Menggelari Soeharto pahlawan dianggap mencederai rasa keadilan korban dan mengkhianati semangat reformasi. Abdurrahman Wahid konsensus positif penobatan Gus Dur jauh lebih diterima. Beliau diakui secara luas sebagai bapak pluralisme dan demokrasi Indonesia. Kontribusi utama meliputi penegakan HAM dan toleransi, memperjuangkan hak minoritas termasuk mencabut diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, integritas dan nilai demokrasi, sikap anti korupsi, kesederhanaan dan pengabdiannya pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan. Dalam konteks pernyataan Prabowo, pencantum Gus Dur berfungsi sebagai jembatan politik untuk menarik simpati kelompok Nahdlatul Ulama atau disebut NU dan kaum pluralis, sekaligus menyeimbangkan bobot kontroversial
Yang terakhir ada Marsinah sebagai simbol perlawanan dan keadilan. Marsinah adalah buruh pabrik yang dibunuh pada tahun 1993 setelah memimpin aksi mogok menuntut kenaikan upah. Kasusnya menjadi ikon perjuangan buruh dan pelanggaran HAM yang hingga kini belum terungkap tuntas. Dalam pembunuhan sebenarnya, nilai kepahlawanan usulan gelar pahlawan bagi Marsinah mewakili pengakuan negara terhadap perjuangan rakyat kecil, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Penobatannya akan menjadi simbol rekonsiliasi negara dengan sejarah kelam penindasan buruh. Dalam konteks politik ini menarik dukungan dari kelompok buruh, aktivitas, dan progresif. Yang keempat, reaksi politik dalam implikasi motif politik. Pernyataan Prabowo Subianto dianalisis sebagai manuver politik untuk menarik dukungan dari ketiga kutub pemilih loyalis Orde Baru atau militer dengan mengusulkan Soeharto, kelompok Islam moderat atau NU dengan mengusulkan Gus Dur, kelompok buruh aktivitasnya dengan mengusulkan Marsinah. Strategis ini berupaya menciptakan koalisi besar narasi sejarah, meskipun beresiko menciptakan fragmentasi dan berpendapat sengit tentang standar moral kepahlawanan. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau jika ada kesalahan atau kata-kata yang tidak jelas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.